Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Indonesia merdeka! Indonesia Tahun 1999, sejarah Indonesia mencatat. Timor Timur yang awalnya menjadi provinsi ke-27 lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi. Merdekanya Timor Timur meninggalkan berbagai cerita. Salah satunya perjuangan yang dilakukan Enrique Guterres saat berusaha mempertahankan Timor Timur dari NKRI. Walau akhirnya banyak menyisakan luka dan duka. 24 tahun sudah pengorbanan Enrique berlalu. Dirinya kini lebih berjuang memperhatikan nasib para pejuang pro-integritas yang terkesan tidak dipedulikan pemerintah. Sebuah kesempatan besar bertemu Enrique Guterres untuk berbagi cerita mengenai konspirasi lepasnya Timor Timur dan pelanggaran HAM yang dituduhkan kepada dirinya. Bung Yuriko, kalau kita lihat kan ini Anda lahir itu di tahun 1969 di Timor Leste begitu ya, dan di tahun 1959 dan juga di tahun 75 itu kan Timor Timur juga sudah mulai dilanda konflik. Nah, waktu itu apakah dalam peristiwa tersebut ada saudara, keluarga, kerabat yang menjadi korban juga, Bu? Iya, saya lahir tahun 1969. Tapi sebelum itu ada peristiwa yang pernah terjadi di kampung halaman saya di Sungai Bebui namanya, antara Watulari dengan Wat Karbau itu. Kemudian mama saya cerita bahwa ada peristiwa pembantaian di situ yang dilakukan oleh kolonial Portugis waktu itu. Dan di dalam pembantaian itu ternyata ada kakek saya dan ada om saya di situ. Dan sampai dengan hari ini ya kita juga belum ditemukan di mana itu tulang belulangnya. Tapi kemudian cerita dari mama dan keluarga kita waktu itu mengatakan bahwa karena mereka melakukan pemberontakan terhadap penjajahan kolonial yang begitu lama dan banyak bikin orang Timur Timur itu menderita. Lalu adik kakek saya itu ditangkap, dibuang ke Pulau Atauru, yang pulau kecil yang di sebelah Dili itu. Lalu kemudian dibuang ke Angola. Dan setelah balik dari Angola, lalu kemudian masuklah tahun 74, 75 itu ditangkap lagi sama Fretilin, nggak tahu apa kesalahannya begitu. Lalu kemudian dibawa ke Ileo dan dibantai di sana dengan ribuan tokoh-tokoh Timur itu. Dan sesuai dengan laporan Amnesty International pada waktu itu bahwa di situ itu ada sekitar 82.000 yang dibantai oleh Fretilin. Sehingga itulah yang kemudian sampai dengan hari ini itu belum juga diungkapkan kenapa orang itu dibantai, apa kesalahannya, siapa yang membantai dan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap itu. Tapi rupanya itu terjadi. Katanya dari cerita dari tokoh-tokoh dan senior-senior yang saya dengar itu bahwa kalau seandainya kolonial Portugis waktu itu mau meninggalkan Timur Timur, tidak dengan meninggalkan alat perangnya mungkin juga tidak gitu. Tapi karena meninggalkan seluruh peralatan perangnya. Lalu kemudian peralatan perang itu kebetulan dikuasai oleh kelompok Fretilin, partai Fretilin. Terkait dengan kelompok pro-integrasi begitu ya, Timor Timur. Itu bagaimana awal mulanya terbentuknya, Bung? Kalau awal mula itu yang saya dengar dari senior-senior yang masih hidup seperti Pak Lopez da Cruz yang masih mantan duta besar dan ada yang sudah almarhum itu, mereka mengatakan bahwa ketika pergolakan terjadi di tim-tim di mana UDT melakukan kudeta pertama itu, lalu kemudian dilakukan kontra kudeta oleh Fretilin itu, lalu kemudian kelompok UDT dan APODT ini bergeser ke Atambua. Pada saat bergeser di Atambua itulah kemudian terjadilah pembentukan Partisan 75 partisan di situ oleh masyarakat sipil di situ dan pimpinan itu adalah Pak Thomas Gonçalves
mantan Bupati Ermera, lalu kemudian wakilnya itu adalah Pak Zonda Silva Tavares, mantan Bupati Maliana yang sudah almarhum semua. Dan itu yang kemudian dipertahankan sampai selama itu. Berapa banyak jumlahnya? Jumlahnya cukup banyak itu. Lalu waktu itu senjata-senjata yang ada di tangan mereka itu memang tidak bisa diserahkan. Tidak bisa diserahkan walaupun dipaksa apa segala macam, tapi memang tidak bisa diserahkan. Alasannya sederhana, bagaimana kami menyerahkan senjata sementara Fertilin di hutan sana lalu lalang dengan senjata, dengan seenaknya menghadang dan menembak mati orang di pinggir jalan. Bahkan seperti saudara sepupu saya Francisco Amaral di Watulari sana, seorang guru SD ditembak mati di depan murid-muridnya. Jadi itu yang itu yang terjadi di situ. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa kami tidak dendam. Makanya ada beberapa perwira di Timur Timur yang waktu itu mengatakan bahwa mereka bisa mengusir kami dengan 5 amunisi peluru senjata. Kemudian kami ketemu lagi di Kupang, saya bilang, bagaimana Anda bisa mengusir saya dengan 5 peluru senjata? Anda tidak pernah mengusir kami dengan 5 peluru senjata. Kami yang waktu itu dengan kesadaran diri dan mau meninggalkan tim-tim, tujuannya apa? Untuk menghindari supaya tidak boleh lagi ada pembunuhan di antara kami. Jadi Anda jangan mengatakan bahwa kami keluar dari tim-tim itu karena takut, karena Anda mengusir. Akhirnya kan dia minta maaf dan dia, padahal orang itu dulu saya tahu persis siapa orang itu, tapi saya nggak perlu sebut nama di sini. Saya cuma mengatakan bahwa semua sudah terjadi. Kita mau ngomong pun semua sudah terjadi. Indonesia merdeka! Indonesia! Konflik berkepanjangan di Timor Timur memaksa dilakukannya referendum di bawah pengawasan langsung PBB. Saat itu masyarakat Timor Timur diberi 2 pilihan, menerima otonomi khusus untuk Timor Timur dalam NKRI atau menolak dan berpisah dari Ibu Pertiwi. Hasilnya, hampir 79% memilih merdeka dan lepas dari Indonesia. Tapi ketika kemudian jajak pendapat itu dilakukan begitu, bagaimana warga di Timor Timur saat itu menerima jajak pendapat itu? Mereka dalam arti apakah ada pergolakan terkait adanya jajak pendapat itu, atau ya sudah mengikuti saja? Kalau pergolakan itu sudah pasti terjadi. Sebelum pelaksanaan jajak pendapat saja pun sudah ada pergolakan. Sehingga kalau sekarang itu orang bilang bahwa Eriko dan kelompok itu paling jahat, oleh karena itu harus dihukum, harus dibenci, menurut saya nggak fair juga. Sebelum hasil jajak pendapat diumumkan itu sudah ada pergolakan. Ditambah lagi dengan begitu ketika hasil jajak pendapat diumumkan yang mestinya tanggal 7 dipercepat menjadi tanggal 4. Kan dari pihak PBB atau pihak UNAMED juga tidak menjelaskan. Kenapa? Apa sih yang menjadi alasan sehingga jadwal yang mestinya diumumkan hasil jajak pendapat itu pada tanggal 7 September dipercepat menjadi 4 September. Itu satu. Yang kedua, bagaimana pergolakan itu tidak terjadi? Kalau kelompok pro kemerdekaan itu masuk kampung-kampung, mendatangi para pendatang yang baik itu dari Jawa, dari mana-mana yang pernah tinggal di sana, punya rumah, mereka katakan bahwa kamu nanti keluar rumah kamu, nanti saya yang tinggal. Sehingga ketika hasil jajak pendapat itu diumumkan seperti begitu, ada kekecewaan yang muncul dari orang perorangan. Sehingga ada yang mengatakan begini, kalau begitu daripada rumah saya ini saya tinggalkan dalam keadaan utuh, dan kamu yang tidak pernah membangun rumah harus menempati rumah saya, sedangkan rumah saya ini saya bangun dengan susah payah, udah saya bakar. Ada pergolakan itu yang terjadi. Karena misalnya ke TPS, kita nggak punya saksi di sana. Setelah hasil penghutang itu, kotak-kotak kertas itu dibawa kemana, dihitung di mana, siapa jadi saksi. Anda melihat ini ada permainan? Ada permainan konspirasi internasional ya, yang tidak kita kelihatan, dan Indonesia terjebak di situ.
Karena yang saya lihat di Timur Timur pada waktu itu, karena saya dulu itu saya hampir mau boikot waktu itu. Kami nggak mau ikut karena kami sudah kelihatan. Dan satu waktu itu ada peristiwa di situ di mana kelompok pro kemerdekaan itu membunuh saudara saya namanya Placido Menezes itu. Lalu kemudian ada om saya 2 orang lagi Virgilio dengan Apolinari. Waktu itu saya protes dan sampai kami menyelesaikan di Polda Timur Timur pada waktu itu. Waktu itu ada orang PBB namanya Mr. Kolis namanya, tinggi pakai topi koboi itu. Dia bilang sama saya, dia bilang, Eriko, kami datang ini untuk memerdekakan tim bukan datang untuk jajak pendapat. Sehingga waktu itu kan saya protes. Tapi dari pejabat-pejabat dari Jakarta dan Indonesia itu terus meyakinkan kepada kami bahwa enggak. Dan ketika kami datang di rumahnya Pak Habibie di Kuningan situ, dengan tokoh-tokoh dipimpin oleh Pak Lopez da Cruz, Pak Armindo Suarez Mariano, Pak Abilio Jorge Suarez almarhum di situ, kita menanyakan itu kepada Pak Habibie. Apakah betul seperti itu? Pak Habibie bilang tidak. Persoalan Timur Timur ini harus diselesaikan karena sudah berkepanjangan. Ya? Dan kami Indonesia minta kepada PBB untuk menyelesaikan itu. Indonesia tidak punya keinginan sedikit pun untuk melepaskan Timur Timur. Karena Timur Timur itu adalah harga diri dan kehormatan bangsa Indonesia. Pulang dan berjuang. Kami pulang dan berjuang. Nah, saya juga ingin tahu detik-detik menjelang jajak pendapat saat itu, bagaimana dengan pemerintahan di sana sendiri saat itu, dari mulai mungkin ASN, TNI, Polri. Oh, itu sudah lumpuh. Pemerintah Timur Indonesia, khususnya di Provinsi Timur Timur pada waktu itu, pemerintah sudah lumpuh total. Tidak ada lagi yang mau masuk kantor. Baik itu PNS-nya, baik itu tentaranya, baik itu polisinya, terutama yang putra-putra daerah itu sudah tidak mau masuk kantor. Dan lebih cenderung mereka turun ke jalan dengan menggunakan mobil-mobil plat merah, menggunakan motor-motor plat merah untuk di atas itu bendera untuk melawan, fotonya sana apa segala macam, bikin demo ke sana kemari, menurunkan, membakar merah putih di mana-mana untuk melawan. Maka pada waktu itu saya merasa bahwa kok seperti begini pemerintahnya, kok seperti begini aparatnya. Jadi seakan-akan khususnya TNI dan Polri atau khususnya pihak Polri yang ada di tim-tim itu seakan-akan diikat tangannya untuk tidak boleh bergerak. Jadi kalau kami berhantam di situ sampai berdarah-darah, dia hanya berdiri dan duduk di situ dan nonton kami. Seperti itu kenyataan yang terjadi di sana. Begitu. Sehingga waktu itu saya mengeluarkan himbauan untuk mengamankan seluruh aset pemerintah karena saya tidak mau. Kalau Anda memerdeka, merdeka aja. Tapi jangan menggunakan aset negara untuk melawan negara. Kan boleh dong, saya punya pikiran begitu. Tapi itu juga salah satu yang kemudian katanya saya melawan hukum dan saya harus dihukum. Bagi saya nggak masalah. Saya dihukum karena menyelamatkan aset negara, saya lebih merasa terhormat walaupun saya ada di BUI daripada saya dihukum karena korupsi atau saya dihukum karena melawan negara seperti yang di Papua atau di beberapa tempat yang lain. Indonesia jangan pernah meragukan patriotisme kami. Jangan pernah meragukan nasionalisme kami. Jangan pernah meragukan kecintaan kami. Karena kami ini lahir berjuang dulu baru menjadi orang Indonesia. Beda dengan orang lain, dia lahir itu memang sudah menjadi Indonesia. Tapi kami tidak. Kami itu lahir dulu, baru berjuang untuk menjadi orang Indonesia. Nah, cuma yang kami rasakan selama 24 tahun ini, terkesan pemerintah Indonesia melupakan kami. Tapi syukurlah, bersyukur selama sekian tahun, tiba-tiba di luar dugaan, Pak Jokowi mengundang saya di istana dan memberikan saya bintang penghargaan dari negara, bintang jasa utama itu. Lalu kemudian orang protes. Saya juga bingung juga, saya bilang kamu nggak usah protes. Karena saya juga nggak ngerti. Karena dibilangnya Anda salah satu pelanggar HAM. Ya itu tadi kan, saya bilang kan, saya juga nggak minta juga, ketemu Pak Jokowi juga nggak juga. Tapi tiba-tiba kan saya diminta untuk hadir situ dan saya diberi itu. Iya kan? Jadi kalau Anda protes, ya itu hak Anda untuk protes. Tapi hak saya juga untuk menerima itu. Karena apa? Kita berjuang untuk Indonesia. Kita tidak perlu lagi bicara apa yang sudah terjadi.
tinggal bagaimana kita saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lain, ya. Bahwa politik sudah selesai. Silakan, tinggal bagaimana. Cuma yang kadang-kadang kita agak sedikit kurang menerima itu, orang yang nggak tahu menau itu datang memanas-manasin orang gitu loh. Padahal dia datang memanas-manasin orang itu hanya karena baca di koran, hanya baca di YouTube dan lain sebagainya. Seakan-akan dia ada di sana. Kami ini orang yang terlibat langsung. Jadi kalau misalnya saya bawa senjata salah, loh bagaimana saya salah? Saya bawa senjata untuk membela dan mempertahankan negara saya untuk tidak dicabik-cabik. Karena kalau waktu itu saya gunakan kembali senjata itu untuk melawan negara saya dianggap teroris, saya dianggap pemberontak. Nah, jadi saya walaupun orang mengatakan bahwa saya pembunuh begini, nggak masalah buat saya. Ya, toh juga saya membunuh juga bukan untuk diri saya sendiri, saya membunuh juga untuk negara saya. Tapi Anda sendiri pernah tidak mendapatkan ancaman, bahkan percobaan pembunuhan hingga terluka begitu? Oh ada. Seperti tapi saya tidak perlu cerita. Jadi ancaman itu, bahkan saya bilang. Bentuknya seperti apa ancaman yang Anda terima? Ancaman itu datang dari eksternal dan juga datang dari internal. Saya belum punya waktu untuk menceritakan itu. Nanti kapan-kapan saya akan menceritakan itu. Tapi saya hanya mau memberikan gambaran bahwa jangan pernah beranggapan bahwa yang saling membunuh itu saling berhadapan dan sampai ada kematian, pembunuhan terjadi itu, jangan kita pernah berpikir bahwa hanya kelompok pro integrasi dan kelompok pro kemerdekaan yang saling membunuh. Jangan salah, bahwa di antara kelompok pro kemerdekaan saja pun saling membunuh juga ada. Dan di antara kami kelompok pro otonomi atau pro integrasi saling membunuh juga ada. Dan sampai hari ini belum ada penjelasan kenapa terjadi begitu. Ini fakta dan saya saksi matanya. Ada provokasi? Tidak tahu kenapa ada provokasi sehingga terjadi begitu atau tidak, tapi saya hanya tinggal tunggu kapan Anda berani dan kita duduk seperti begini di muka publik. Mari kita sama-sama mengakui bahwa memang itu terjadi. Saat ini Anda dan kawan-kawan yang dulu berjuang, bagaimana nasibnya? Saya pernah bilang sama Pak Presiden ketika saya ada di istana tanggal 12 Agustus itu. Saya bilang Bapak Presiden, karena Bapak Presiden kan menanyakan itu, bagaimana nasib para pejuang Timur Timur itu. Saya bilang, Pak, nasib mereka sangat memprihatinkan. Jauh dari harapan untuk menjadi warga negara Indonesia yang hidup layak dan sejahtera. Tapi bukan berarti saya mengatakan begitu, itu bukan berarti selama 24 tahun ini pemerintah Indonesia tidak perhatikan, tidak. Perhatian dari pemerintah Indonesia itu cukup besar. Bahkan bantuan-bantuan dari luar negeri untuk pengungsi Timur Timur itu cukup besar. Hanya masalahnya itu ada pada pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan itu yang orang lebih banyak korupsinya daripada memberinya. Dan pelaksanaan di lapangan itu yang tidak tepat sasaran. Saya bilang begitu sama Presiden. Tapi bagaimana supaya mereka ini dihargai dan dihormati? Karena jujur bahwa ketika Timur Timur lepas dari Indonesia selama 24 tahun itu, kami merasa bahwa harga diri kami, martabat kami, kehormatan kami itu sudah dikubur dalam-dalam. Kami merasa tidak punya lagi harga diri, tidak punya lagi kehormatan diri. Dan bahkan mereka yang di Timur Leste mengatakan bahwa rasain loh kalian. Disuruh mereka nggak mau lari ikut Indonesia. Akhirnya jadi melarat katanya. Tapi kami bilang bahwa lebih baik kami melarat tapi ikut Indonesia daripada kami menjawab seperti itu. Untuk itu waktu itu saya bilang Pak Presiden yang bisa menolong mereka itu kalau bisa mereka dibikinkan rumah. Kenapa mereka dibikinkan rumah? Karena rumah yang dulu pemerintah Indonesia bikin yang tidak tepat sasaran itu sudah banyak yang roboh. Dan rumah tipe 36 dengan tanah yang 108 meter persegi itu, karena rumah tipe 36 kamarnya hanya 2, sedangkan anak-anak mereka yang dulu masih kecil, sekarang sudah punya istri, sudah punya suami, masih numpang di situ. Jadi ini betul-betul sudah tidak layak. Jadi kalau bisa itu dibantu. Kalau bisa juga dicarikan lahan garapannya. Dan saya bilang sama Presiden kalau bisa anak-anak mereka itu dijadikan tentara, dijadikan polisi, dijadikan ASN supaya bisa menggantikan bapak dan mamanya, supaya menjadi kebanggaan bagi mereka. Lalu saya bilang sama Bapak Presiden kalau bisa diberikan bantuan beasiswa
supaya anak-anak mereka itu bisa sekolah dengan baik, supaya ada harapan, ada masa depan untuk Indonesia itu betul-betul ada di situ. Dan kemudian terakhir saya bilang Pak Presiden, kalau bisa mereka itu ditetapkan menjadi anggota Legion Veteran. Karena apa? Bahwa memang undang-undang tentang veteran itu mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012 itu mengatakan bahwa orang yang boleh menjadi veteran Seroja Timur Timur itu mereka yang berjuang tanggal 21 Mei 1975 sampai dengan 17 Juli 1976, hanya kurun waktu 1 tahun saja. Boleh undang-undang mengatakan begitu. Tapi sebenarnya bisa kita pertimbangkan bahwa ada orang yang umurnya belum cukup, tapi karena kesetiaannya dia, karena patriotismenya dia, karena nasionalismenya dia, karena kecintaan dia terhadap republik yang tidak perlu diragukan, dia rela meninggalkan kampung halaman, rela meninggalkan sanak saudaranya. Saya pikir itu perlu dipertimbangkan. Apa jawaban Presiden? Pak Presiden mengatakan bisa, cuma ya katanya masih ajak dulu Pak Menteri Pertahanan untuk didiskusikan dulu. Tapi apakah sudah diajak atau belum, sudah didiskusikan atau belum? Kalau sudah kira-kira apa sampai hari ini kami juga belum tahu begitu, Bu. Metro TV